Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Datang dengan bersyukur. Kami mau selalu bersyukur dalam segala hal. Sebab kami tahu di dalam bersyukur ada kekuatan yang baru di dalam-Mu Bapa. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu Kau ada bersamaku. Tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Oh, terbaik bagiku. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu Kau ada bersamaku. Katakan walaupun takkan mudah, kami tetap percaya. Walaupun takkan mudah, ku tetap percaya. Semua mendatangkan kebaikan bagiku. Tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Oh, yeah. Thank you, Lord. Come on. Walaupun takkan mudah, ku tetap percaya. Dengan imanmu katakan, semua mendatangkan kebaikan bagiku. Sekali lagi mari katakan walaupun takkan mudah. Walaupun takkan mudah,
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pagi hari ini. Masuk kitab Hosea. Kitab pertama dari rangkaian nabi-nabi kecil. Hosea pasal 1 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan memulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapih Lo Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, "Kamu ini bukanlah umatku," akan dikatakan kepada mereka, "Anak-anak Allah yang hidup." Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Yisrael itu. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, "Ami," dan kepada saudara-saudaramu perempuan, "Ruhama." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, Hosea sebagai nabi Tuhan mendapat panggilan yang sangat unik. Ini semua cerminan daripada apa yang mesti dilakukan untuk menjadi gambaran hidup dari pesan yang Allah hendak sampaikan kepada umatnya. Hosea harus mengambil seorang perempuan sundal atau pelacur menjadi istrinya, sehingga memperanakkan anak-anak sundal pula. Tujuannya supaya Israel sadar bahwa mereka telah bersundal hebat dan mengakhiri persundalannya, menyembah hanya kepada Allah saja. Bapak Ibu, pada masa itu menikahi seorang perempuan sundal berarti menurunkan martabat. Apa yang dilakukan Hosea itu dalam latihan rohani sering disebut sebagai probation atau masa pencobaan. Dalam latihan rohani itu diharuskan melakukan hal yang bukan kegemarannya. Bahkan bisa jadi itu merupakan hal yang sangat tidak disukai. Tetapi karena ketaatan dan demi nilai rohani yang akan dicapai, seorang murid Tuhan bersedia melakukan itu. Menjadi taat tidaklah selalu mudah. Namun, Hosea berhasil menunjukkan ketaatannya, dan ini berbuah berkat. Berkat itu tidak hanya secara personal, tetapi juga secara nasional, berkat bagi bangsanya. Pasalnya bangsa Israel pun mendapat janji keselamatannya kembali. Itu semua tak lepas dari Hosea yang memilih taat kepada Tuhan,
walaupun tidak mengenakkan bagi dirinya, bahkan menderita. Hosea sebagai seorang nabi harus menjadi suami dari seorang perempuan sundal, menjadi ayah bagi Yisrael, Lo Ruhama dan Lo Ami, ketiganya adalah anak-anak sundal, tetapi syukur kepada Allah karena ketaatannya, pengorbanannya, Hosea diberkati dan menjadi berkat bagi bangsanya. Cahaya pengharapan bagi bangsa Israel pun terbit kembali bagai fajar pagi hari. Sebelumnya Tuhan menolak Israel, namun setelah itu mereka disebut anak-anak Allah yang hidup di ayat 10 dikatakan. Dan Allah juga mengatakan bahwa kelak mereka akan menjadi bertambah banyak jumlahnya. Lebih mengagumkan lagi, orang Yehuda dan orang Israel, yaitu dua kerajaan yang terpecah, akan bersatu kembali di bawah satu pimpinan. Janji pemulihan ini diteguhkan di bagian akhir pasal 1, di mana Hosea akan menyebut saudara laki-laki dengan Ami, artinya bangsa, sementara saudara perempuan dipanggil dengan Ruhama, artinya kasih. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketaatan kepada Tuhan dengan segala pengorbanan dan keberanian kelak akan mendapat berkat. Renungkan dan pelajari. Lewat kisah Hosea, kita menjadi mengerti alasan Tuhan meminta ketaatan dari umatnya. Tuhan tidak pernah mengecewakan umatnya yang taat kepadanya. Memang untuk menjadi taat, kita tidak serta-merta mendapat kemudahan, sebab tidak ada pengorbanan yang mudah. Nilai pengorbanan justru sering terletak pada tingkat kesulitannya, kesulitan yang dihadapinya. Namun saat kita memilih untuk menjadi taat sebagai bagian penting dalam hidup kita, maka ketaatan tersebut akan berbuah berkat, kebaikan, dan pemulihan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini memasuki kitab Hosea, kami belajar tentang ketaatan. Bimbinglah sepanjang beberapa hari ke depan, saat kami mengumuli kebenaran firman-Mu ini, kami pun belajar makin taat kepada Tuhan, mengenal isi hati Tuhan, kerinduan Tuhan, dan juga belajar menjadi hamba-Nya yang taat. Bimbinglah setiap umat-Mu, teguh di dalam iman percaya dalam mengikut Tuhan. Taruh hati kami mengasihi Tuhan dengan tulus, seperti perintah Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kami. Allah Roh Kudus menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.